Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda, sahabat-sahabatku, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, adik-adikku yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan Sabtu kali ini, di pertengahan Ramadan, bahkan sudah lewat dari pertengahan Ramadan, kita kembali dapat bertatap muka untuk sama-sama mengikuti bincang Sabtu seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir yang biasa diselenggarakan oleh Darul Arifin untuk memberikan pemahaman, juga mensosialisasikan bahwa sebenarnya Al-Azhar itu tidak hanya memiliki jenjang universitas, karena sampai saat ini masih banyak orang yang belum sampai informasinya dan mengira bahwa Al-Azhar itu adalah hanya S1 universitas. Padahal Al-Azhar sebagai lembaga pendidikan tertua itu sudah memiliki banyak jenjang dari TK, SD, sama seperti di Indonesia. TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, dan S3. Dan Ma'had ini lebih kepada yang kami berangkatkan adalah jenjang SMP dan SMA. Masyarul hadirin, kawan-kawanku, ayah bunda yang dirahmati Allah, untuk memulai pertemuan kita pada Sabtu kali ini, insya Allah bersama saya, Arifin, akan membahas topik beberapa sebab kegagalan pelajar di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan untuk memulai, mari kita sama-sama membaca basmalah, semoga Allah melimpahkan keberkahan dan manfaat dari pertemuan kita ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah bunda yang dirahmati Allah, insya Allah dalam 1 jam ke depan bersama saya akan mengulas seputar tema beberapa sebab tadi, beberapa sebab kegagalan pelajar di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan bincang Sabtu ini memang kita kemas untuk memberikan ruang lebih lebar bagi ayah bunda, saudara-saudariku, adik-adikku untuk bisa bertanya secara langsung. Karena selama ini tiap waktu selalu ada WhatsApp masuk ke saya ataupun ke teman-teman di kantor untuk menanyakan seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan selain untuk memberikan pemahaman, juga bincang Sabtu ini diadakan untuk bunda semua yang ingin bertanya langsung. Nanti bisa bertanya dengan membuka mikrofon di layar antum semua, atau bisa diketik melalui ruang chat ya yang tersedia di layar Zoom antum semua. Ayah bunda yang dirahmati Allah, adik-adikku, saudara-saudariku yang berbahagia, bahwa saat ini Darul Arifin masih konsisten untuk membantu teman-teman untuk melangkah ke Al-Azhar Kairo Mesir, khususnya di jenjang Ma'had. Dan untuk sedikit memberi penjelasan bahwa Ma'had Al-Azhar itu adalah sekolah formal ya. Jadi Ma'had di sana itu bukan pondok pesantren. Berbeda pemahamannya dengan di Indonesia. Orang kalau di Indonesia ini kita biasa berasumsi bahwa Ma'had adalah pondok pesantren. Akan tetapi di Al-Azhar, Ma'had itu adalah sekolah jenjang SD, SMP, dan SMA. Jadi sekolah formal. Sekolah formal milik Al-Azhar, dan itu sudah lama sekali. Bukan hanya baru 1-2 tahun, tapi sudah lama sekali. Hanya memang sosialisasinya tidak banyak
masih banyak orang yang belum mengetahui, terutama di tanah air kita, bahwa Al-Azhar itu menerima jenjang SMP, SMP dan SMA. Maka sejak tahun belakangan Darul Arifin banyak sekali memberangkatkan teman-teman baik yang sudah baru lulus SD usia 12 tahun, kemudian lulus SMP juga, bahkan lulus SMA, lulus aliyah ya, lulus SMA, lulus SMK dan sederajat. Hal demikian, walaupun Ma'had itu adalah sekolah formal setingkat SMP SMA, tapi karena ada sistem akselerasi atau percepatan di Al-Azhar, maka banyak sekali teman-teman yang dari aliyah ini, dari Ma'had, dari SMA yang mendaftar melalui jalur Ma'had. Nah, akselerasi ini adalah program percepatan yang diberikan oleh Al-Azhar untuk memberi kesempatan kepada teman-teman, khususnya yang sudah dewasa, yang memiliki disiplin yang baik, memiliki nilai yang baik, untuk bisa menyelesaikan jenjang Ma'had dalam waktu singkat. Karena memang Ma'had ini adalah pintu masuk Universitas Al-Azhar. Dan ketika antum sudah bisa menyelesaikan jenjang Ma'had, maka pada tahun berikutnya, atau di tahun yang sama ketika antum lulus Ma'had itu, bisa langsung melanjutkan S1 di Universitas Al-Azhar tanpa tes lagi, tanpa harus mengikuti kelas bahasa lagi. Karena Al-Azhar sudah meyakini kualitas antum semua. Hal itu sudah dididik betul sejak jenjang Ma'had. Dan Ma'had ini, walaupun dia adalah sekolah formal setingkat SMP SMA, tapi penekanan materi pelajarannya lebih ke arah pemantapan bahasa Arab. Maka wajar apabila teman-teman yang sudah lulus Ma'had kemudian melanjutkan S1 di Universitas Al-Azhar itu mendapatkan nilai yang bagus-bagus ya. Karena mereka sudah tidak ada lagi kendala bahasa terutama. Karena memang yang menjadi kendala bagi teman-teman yang masuk di Universitas Al-Azhar adalah lebih ke arah bahasa Arab ya. Karena bahasa Arab itu sangat kompleks. Saya punya dulu pada tahun 1993 saat saya masuk ke Al-Azhar, itu punya beberapa teman dari berbagai negara, dan ada sedikit teman yang mencolok dia sangat menguasai banyak bahasa ya. Dari Jepang nih, ada bahasa Jepang pastinya, bahasa Prancis, bahasa Inggris, bahasa Itali, bahasa macam-macam semua, termasuk bahasa Indonesia. Akan tetapi ketika saya tanya, bahasa yang paling sulit untuk antum pelajari itu bahasa apa? Dan dia mengatakan memang bahasa Arab. Karena memang grammarnya itu, strukturnya itu sangat kompleks. Beda panjang sama pendek artinya beda, beda fathah atau kasroh artinya beda. Dan itu menjadi kendala terbesar bagi teman-teman yang berada di Universitas Al-Azhar, teman-teman asing ya. Maka ketika antum sudah bisa menyelesaikan jenjang Ma'had itu, insya Allah kendala itu sudah tidak ada lagi karena sudah antum tekuni pada saat berada di Ma'had Al-Azhar. Itulah mengapa Ma'had itu disebut sebagai pintu masuk menuju Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, ayah bunda, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, adik-adikku yang berbahagia, menurut pandangan kami ya, dari dulu memang Al-Azhar itu adalah satu lembaga pendidikan yang ketika kita mendaftar atau ketika kita masuk ke dalamnya itu tidak terlalu sulit ya. Selama antum memiliki berkas yang cukup, yang komplit, terutama di jenjang Ma'had ini, itu insya Allah akan diterima. Jadi tidak ada historinya, tidak ada sejarahnya bahwa ketika antum sudah berangkat ke Kairo, kemudian ditolak oleh Al-Azhar. Nah, ditolaknya itu biasanya karena berkasnya tidak lengkap. Gitu. Nah, maka pemberkasan itulah sudah harus dilakukan sejak berada di Indonesia. Maka teman-teman yang akan berangkat di bulan Agustus, bulan September, dan Oktober bersama Darul Arifin, itu sudah cukup banyak yang keluar rekomendasi Kemenaknya, Kemenak Pusat ya,
kemudian sudah proses visa pelajarnya, kemudian nanti setelah lengkap semua dokumennya, kemudian kami berangkatkan ke Kairo, Mesir, kemudian dilanjutkan pemberkasan lanjutan di sana, hingga akhirnya bisa terdaftar di Ma'had Al-Azhar Kairo, Mesir. Artinya untuk masuk ke lembaga pendidikan Ma'had Al-Azhar itu insya Allah sangat mudah, selama dokumennya lengkap. Nah, yang jadi masalah adalah apakah antum bisa bertahan di Ma'had Al-Azhar itu dengan jenjang-jenjang atau kenaikan-kenaikan kelas yang lancar, atau justru karena rontok gitu, karena berguguran, karena gagal untuk melanjutkan atau untuk menapaki pendidikan di Ma'had Al-Azhar. Karena dari sisi pembelajarannya pun cukup berbeda ya dengan di Indonesia. Cukup berbeda. Pertama karena terutama di tahun-tahun pertama antum akan merasa kesulitan dalam hal beradaptasi. Baik beradaptasi lingkungan, beradaptasi cuaca, beradaptasi kawan, beradaptasi bahasa, beradaptasi sistem pembelajaran. Beradaptasi dalam menerima penyampaian dosen saat berada di ruang kelas. Itu satu hal yang cukup berat yang akan antum lalui pada tahun-tahun pertama. Akan tetapi pada tahun-tahun berikutnya, insya Allah itu tidak ada kendala dari adaptasi tadi. Artinya tinggal antum memantapkan dalam hal kemahiran berbahasa Arab. Dan berbahasa Arab itu kompleks sekali. Dari lisannya, dari pendengarannya, dari tulisannya, belum lagi dari kaidah-kaidahnya, nahunya, sorofnya, balaghah, mantik, dan lain sebagainya. Apalagi di jenjang ma'had ada sedikit pelajaran yang bersifat umum. Ketika antum berada di I'dadi atau SMP, itu antum akan menemukan pelajaran matematika ya. Matematika mungkin sama seperti di Indonesia. Jadi 1 tambah 1, 2 gitu ya. Cuma bedanya kalau Indonesia dari kiri ke kanan, kalau dari Mesir dari kanan ke kiri gitu ya. Kemudian antum akan menemukan juga di kelas sanawi, kelas SMA itu seperti geografi, kemudian fisika, itu akan ketemu. Apalagi teman-teman yang memiliki rencana masuk Universitas Al-Azhar S1-nya itu di jenjang di fakultas umum seperti kedokteran, perdagangan, kemudian macam-macam ya, teknik dan lain sebagainya. Itu maka nanti pada jenjang SMA-nya atau sanawi itu akan lebih banyak pelajaran di bidang umumnya. Jadi agar nanti ketika S1 itu tidak terlalu kesulitan ya dalam menangkap pelajaran-pelajaran yang berada di Universitas Al-Azhar pada fakultas umum tadi. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengulas beberapa sebab kegagalan. Jadi artinya ketika masuk ke Ma'had Al-Azhar itu insya Allah akan mudah ya, insya Allah mudah. Yang penting dokumennya lengkap, waktunya sesuai dengan apa yang kami informasikan, karena memang saat ini untuk Agustus sendiri itu sudah tutup pendaftaran karena sudah penuh dan waktunya sudah cukup mepet. Kemudian tinggal di September dan Oktober. Bagi teman-teman yang belum mendaftar, silakan mendaftar untuk mendapatkan kuotanya karena tahapannya cukup panjang. Jadi ketika saya kirimkan tahapan pendaftaran, bukan hanya itu dokumen yang diperlukan. Akan ada tahapan berikutnya seperti paspornya, surat antar dari sekolah asal, rekomendasi dari Kemenak daerah, dan itu cukup memakan waktu dan tenaga. Maka jauh-jauh hari antum bisa mendaftarkan dan bagi yang sudah terdaftar segera melengkapi dokumen dengan baik. Nah, ketika antum sudah masuk ke Al-Azhar, maka itu bukanlah akhir ya, akan tetapi awal dari sebuah perjuangan. Jadi untuk menapaki tahap demi tahap di Ma'had Al-Azhar itu pastinya membutuhkan banyak kesungguhan pastinya. Dan ada beberapa sebab yang menjadi kegagalan pelajar ya. Karena kalau yang kami lihat dari
bukan hanya di ma'had saja sebetulnya, di universitasnya pun itu memiliki persentase yang cukup besar ketika anak-anak atau teman-teman itu tidak naik ya, tidak naik atau bahkan ada yang DO gitu. Nah, itu yang harus dihindari. Maka untuk menghindarinya itu, maka kami jelaskan di sini untuk antisipasi atau sebagai antisipasi bagi teman-teman yang punya niatan untuk melangkah ke Al-Azhar, ke Mesir, khususnya di Ma'had. Nah, yang pertama, kami sudah simpulkan. Yang pertama, kenapa kok ada pelajar-pelajar di Ma'had Al-Azhar yang gagal ya? Gagal dalam arti kata begini, yang pertama tidak naik kelas. Yang kedua, DO. Gitu ya. Sampai akhirnya dideportasi atau dipulangkan ke Indonesia. Nah, ini yang harus diantisipasi. Yang pertama adalah kurangnya disiplin. Itu pasti itu, kurangnya disiplin. Sebenarnya ketika antum belajar dimanapun, ketika kurang disiplin, itu pasti akan sedikit lambat laun akan berdampak pada kegagalan. Baik itu kedisiplin dari masuk kelasnya ya. Masuk kelasnya itu tetap harus disiplin. Karena di sana itu sangat ketat, terutama di Ma'had Al-Azhar. Ada satu aturan, jadi dalam 1 bulan, ketika antum tidak masuk kelas 15 hari berturut-turut, maka sudah di DO tuh. Nah, itu ketat sekali. Biasanya teman-teman yang begitu tuh ya kalau yang pada jam-jam pada waktu-waktu sekolah bukan liburan, mereka malah pergi umroh atau mereka malah pulang ke Indonesia untuk liburan. Nah, itu biasanya ketika kembali ke Mesir sudah dalam kondisi DO karena apabila tidak masuk ke sekolah selama 15 hari berturut-turut. Nah, yang kedua, ketika dalam 1 tahun dikalkulasi di Ma'had ini terdapat 30 hari absen atau tidak masuk, walaupun tidak berturut-turut. Ya. Misalnya bulan Januari 3 kali nggak masuk, Februari 3 kali nggak masuk, dan seterusnya. Sampai dihitung 12 bulan atau dalam 1 tahun, dikalkulasi ternyata 30 gitu, atau bahkan lebih, maka dihitung DO. Gitu. Jadi ketat sekali. Nah, itu yang pertama. Nah, kenapa orang atau teman-teman ada yang tidak masuk kelas gitu ya? Padahal dari niatan awal kan sudah memang pengen ke Kairo untuk melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Azhar. Tapi ketika di sana kenapa ada saja anak-anak yang tidak masuk kelas? Mungkin kendalanya pertama adalah dari sisi iklim atau cuaca. Yang kami lihat sih, kalau di asrama insya Allah sih tidak akan seperti itu. Karena memang di asrama Darul Arifin selalu ada musyrif yang akan mengingatkan ketika mereka harus masuk ke dalam kelas. Dan ada laporan yang biasanya akan disampaikan oleh musyrif ke kami, kemudian atau langsung ke orang tuanya apabila anaknya bolos sekolah gitu. Nah, itu biasanya kendala-kendala tidak masuk kelas itu biasanya bagi teman-teman yang berada di luar asrama, di mana di sana tidak ada yang mantau, tidak ada yang menemani, tidak ada yang membimbing, tidak ada yang mengasuh, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, kenapa mereka tidak masuk kelas? Pertama, karena iklim biasanya, cuaca. Cuaca di Mesir itu tidak seperti di Indonesia. Indonesia, Masya Allah, sangat indah cuaca. Tropis, tidak. Kalau hujan, tidak selalu hujan. Tidak ada dingin sekali, tidak ada panas sekali. Semua selalu kisaran antara 20 derajat Celcius sampai 30 atau 35 maksimum. Tapi kalau di Mesir, ketika musim dingin, antum akan menemukan cuaca yang bahkan sampai 2 derajat Celcius. Itu dingin sekali dan tidak ada salju di sana. Jadi karena tidak ada salju, justru dinginnya itu menusuk. Nah, itu kadang teman-teman ogah untuk keluar atau tidak mau untuk keluar selimut gitu. Mereka tetap berselimut di kamarnya masing-masing. Sampai akhirnya diingatkan oleh para musyrif dan musyrifah. Nah, berbeda halnya apabila teman-teman yang tinggal di luar asrama atau ngekos gitu istilahnya, ngekos.
itu tidak ada yang ingatkan. Maka banyak teman-teman yang kami lihat yang berada di luar asrama itu DO karena karena mereka jarang sekali masuk ke dalam kelas, terutama dalam masa-masa musim dingin. Yang kedua, ketika musim panas pun seperti itu. Jadi musim dinginnya ekstrim, musim panasnya ekstrim juga. Musim panas di Kairo itu bisa mencapai 44 atau 45 bahkan. Jadi panas sekali. Tapi walaupun itu hanya beberapa hari, cuma pastinya itu akan cukup menjadi tantangan bagi teman-teman untuk tetap hadir ke kelas masing-masing. Jadi kalau musim dingin itu kendalanya di dinginnya, maka di asrama itu kita sediakan ada water heater ya, pemanas air di setiap kamar mandi asrama. Jadi kalau musim dingin itu kebiasaan orang Mesir itu mereka jarang mandi. Kalau di kita kan sehari sekali mandi pun agak gatel ya. Biasanya 2 kali atau 1 hari nggak mandi mungkin besoknya gatel. Tapi kalau di Mesir itu, apalagi di musim dingin, banyak orang-orang Mesir yang nggak mandi. Ada yang 2 hari sekali baru mandi, ada yang 3 hari sekali baru mandi, ada yang seminggu sekali baru mandi. Dan itu parahnya menulari teman-teman yang ada, yang dari Indonesia, yang tinggal di Kairo. Jadi mereka juga malas mandi. Itu maka di tiap asrama, di tiap kamar mandi kami sediakan water heater atau pemanas air, sehingga mereka tidak harus mandi, tidak ada alasan untuk jangan kasih mandi. Dilipat itu nanti kalau ini pada musim panas di asrama di tiap kamar itu kami sediakan AC karena memang cuacanya kita mungkin tidak familiar, apalagi teman-teman yang baru tahun pertama menginjakan kaki di Kairo itu pastinya agak berjuang betul untuk beradaptasi dengan cuaca. Maka di tiap kamar kami sediakan AC agar anak-anak bisa lebih nyaman beristirahat. Tapi karena ada AC justru membuat sebagian teman-teman malas untuk keluar rumah gitu ya, keluar asrama. Mereka malas untuk ke kelas karena lebih nyaman berada di dalam asrama. Tapi itu pun masih bisa ditangani oleh para musyrif dan musyrifah untuk saling mengingatkan mereka agar tidak malas dalam berangkat ke sekolah gitu ya. Nah, yang berikutnya kurang disiplin itu karena dalam hal mengatur jadwal harian. Mengatur jadwal harian tidak disiplin. Kemudian tidak ikut bimbingan. Di asrama Darul Arifin itu selalu insya Allah ada bimbingan. Terutama bimbingan bahasa Arab. Terutama bagi teman-teman yang masih baru-baru ya. Itu ada bimbingan. Kenapa ada bimbingan? Karena kami berharap teman-teman itu bisa cepat beradaptasi khususnya dalam memahami kemudian berkomunikasi dalam hal bahasa Arab terutama pada saat berada di dalam kelas gitu. Nah, itu kurang disiplin. Yang kedua, kurang fokus. Nah, itu kurang fokus juga menjadi sebab gagalnya pelajar di Ma'had Al-Azhar. Pada saat jam pelajaran mereka kurang fokus. Pada saat jam bimbingan juga mereka kurang fokus. Nah, itu yang tanpa disadari lambat laun akan menjadi penyebab dari gagalnya orang tersebut dalam menapaki kesuksesan di Ma'had Al-Azhar. Kemudian yang ketiga, nah ini adalah kurang ikhlas gitu ya. Nah, kurang ikhlas ini terkadang banyak orang yang tidak menyadari bahwa ikhlas itu bukan hanya ya sudah kita ikhlaskan, tapi ikhlas itu dari sisi waktu. Nah, ketika antum sudah berniat atau berazam untuk masuk ke Al-Azhar, maka antum sudah harus mengikhlaskan waktu. Karena di sana itu teman-teman yang belajar di Al-Azhar itu saya lihat tidak ada yang risau dengan waktu. Ketika banyak sekali kami temukan ketika mendaftar ya, mendaftar ke Darul Arifin untuk masuk ke Ma'had, mereka pasti akan bertanya berapa lama bisa selesai di Ma'had.
Wah, kalau misalnya ini 2 tahun atau 1 tahun, berarti nanti masuk ke universitasnya, berarti makin tua gitu ya. Jadi tidak ikhlas soal waktu. Itu harus diikhlaskan. Karena di sana yang dikejar bukan ijazah, yang dikejar adalah kualitas. Dan seperti itulah Al-Azhar menjaga kualitas para alumninya. Maka kita lihat banyak sekali orang-orang besar yang lahir dari Al-Azhar. Masuknya mudah, tapi untuk menapaki tahap demi tahap di Al-Azhar itu cukup memerlukan perjuangan yang lebih dari yang lain. Maka harus ikhlas waktu. Yang kedua, ikhlas untuk berletih-letih ya. Berletih-letih. Seperti tadi, pada musim panas dia harus tetap konsisten ke sekolah. Pada musim dingin pun mereka harus konsisten ke sekolah gitu ya. Karena bahwa perjalanan antum semua ke Al-Azhar adalah sebuah perjalanan perjuangan. Perjalanan perjuangan itu tidak mudah ya. Selalu banyak kerikil-kerikil, selalu banyak hambatan-hambatan, dan selalu banyak godaan-godaan yang harus antum lewati, dan itu antum harus berhasil di situ. Jadi letih pasti. Letih menahan kangen ya, rindu sama orang tua, letih dengan makanan yang tidak sesuai dengan apa yang selera masing-masing anak ya. Terus juga kurang ikhlas dalam menghadapi kesulitan. Nah, ini yang juga sering terabaikan oleh teman-teman atau bahkan orang tuanya. Jadi perlu ditekankan sekali lagi bahwa perjalanan menuju Al-Azhar adalah perjalanan perjuangan. Dan ketika antum sukses di Al-Azhar, antum akan mendapatkan manfaat yang sangat besar dalam hal masa depan dan kebahagiaan dunia akhirat insya Allah. Jadi harus ikhlas, harus full ikhlas. Semua karena Allah. Antum bisa mendaftar, antum bisa berangkat dengan mudah, antum bisa bergabung dengan banyak pelajar dari semua negara di dunia ini, itu karena Allah semua. Dan ketika antum menghadapi itu dengan banyak kesulitan, nah, maka harus ikhlas. Ketika antum ridho dengan apa yang telah Allah takdirkan, maka Allah akan ridho dengan kita semua. Kan begitu. Nah, yang berikutnya kurang ikhlas dalam hal kesabaran. Nah, itu harus sabar tadi. Jadi harus sabar ketika menghadapi pelajaran dengan pelajaran yang sangat sulit untuk dipahami, antum harus sabar. Dan yang berikutnya adalah kurang ikhlas dalam hal biaya. Nah, biaya antum harus ikhlas juga memang. Sebagaimana perkataan Imam Syafi'i dalam syairnya yang biasa kalau teman-teman dari pondok pesantren sih sudah biasa ya. Ketika mengaji kitab Ta'limut Ta'lim, lantanalul birro lantanalul ilma illa bisittatin. Saunbika an majmu'iha bi bayani. Zakain wa hirsin wajtihadin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zaman. Jadi kesulitan dalam hal keletih-letihannya, kesulitan dalam hal makan, dalam hal hidup, kemudian beratnya biaya, terus panjangnya waktu, itu juga menjadi bagian dari perjuangan seorang penuntut ilmu, terutama penuntut ilmu di Al-Azhar Khairul Masjid. Dan yang terakhir adalah yang menjadi sebab kegagalan pelajar di Ma'had Al-Azhar adalah kurang berdoa. Berdoa ini pasti menjadi tonggak ya, atau tolak ukur seseorang dalam menapaki sebuah kesuksesan. Dan berdoa ini tidak berarti harus sendiri, antum juga harus minta ikhlasnya orang tua berdoa, minta keberkahan dari para guru atau para pembimbing, baik yang sudah berada di yang antum tinggalkan di tanah air, ataupun pembimbing atau guru-guru yang mengajari antum pada saat di kelas ataupun pada saat di asrama. Dan juga kurang doa pribadi, yaitu harus maksimal. Jadi lahir batin harus maksimal. Sehingga kegagalan-kegagalan yang kadang ditemukan di Ma'had Al-Azhar itu antum bisa hindari semua. Jadi tahajudnya harus rajin, puasa Senin Kamisnya harus rajin, dan seterusnya. Kalau bisa puasa Daud, itu satu tantangan yang cukup berat.
berat, apalagi terutama saat berada di Kairo, Mesir yang iklimnya agak berbeda dengan Indonesia. Ayah bunda, saudara-saudariku, adik-adik yang dirahmati Allah, silahkan bagi antum semua yang ingin bertanya bisa membuka mikrofonnya atau diketik. Ya, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Silahkan kalau ada yang bertanya bisa dibuka atau nanti saya jawab lewat ketikan ya. Assalamualaikum. Oh iya. Untuk kelengkapan dokumen harus hubungi ke Pak siapa Bu ya, karena dokumen sebagian dikirim via pos dan sebagian bentuk PDF. Nama yang bertanggung jawab dokumen mohon dimasukkan ke grup. Namanya sudah ya, Pak Firman, ada di grup itu, di grup WhatsApp wali siswa. Jadi bagi ayah bunda yang sudah mendaftarkan anandanya, itu kan masuk di grup WhatsApp wali siswa, di situ ada Pak Firman. Pak Firman itu yang akan meneliti dokumen-dokumen, kelengkapan dokumen. Kalau sudah lengkap, nanti baru kami proses ke kedutaan, kemudian kami proses ke Kemenak Pusat. Silakan Ibu. Bagaimana kalau sakit dan ada surat sakit, apakah dihitung dalam 30 hari, dalam 1 tahun? Ya, pasti hampir setiap anak itu pernah merasakan sakit. Saya juga pada saat di Mesir sering merasakan sakit. Yang enggak di Mesir yang enggak pernah merasakan sakit mungkin Fir'aun. Semua teman-teman pasti pernah merasakan sakit. Dan alhamdulillah selama ini kalaupun sakit tidak sampai lama ya, tidak sampai lama. Dan kalau sakit surat dokter itu cukup ini ya, cukup ampuh untuk menangkal tadi. Jadi insya Allah pada saat sakit nanti dibuat rujukan surat dokter. Kemudian suratnya itu bisa diserahkan ke sekolah. Nah, surat dokter di sana tidak seperti di sini mungkin. Kalau di sini mungkin apabila kita punya teman dokter atau yang biasa itu mungkin kalau di sana agak sulit ya. Agak sulit, kalau di Mesir agak sulit. Maka harus betul-betul sakit ya. Tapi usahakan ketika antum bisa menjaga diri, insya Allah sakitnya itu tidak terlalu sering. Ya. Apakah Idul Fitri ada liburan? Kalau ada, biasanya berapa lama? Ya, Idul Fitri ada liburan. Saat ini banyak teman-teman yang sedang berlibur nih. Jadi anak-anak santri-santri Darul Arifin yang ada di Kairo saat ini sedang berlibur ke Indonesia. Bahkan anak saya pun sekarang sudah berada di tanah air. Kemarin pada awal-awal Ramadan sudah libur ya. Kalau Al-Azhar itu Ramadan biasanya libur. Sebagaimana ulama-ulama kita terdahulu ketika masuk bulan Ramadan, terutama di pertengahan sampai akhir Ramadan, itu mereka mengkhususkan untuk bertadarus, untuk beriktikaf, untuk meninggalkan halakoh-halakoh gitu ya. Jadi mereka lebih banyak iktikaf, maka sekolahnya biasa diliburkan. Nah, sekolah itu libur biasanya sampai 1 pekan, 1 pekan setelah bulan Syawal. Jadi tanggal 7 Syawal atau 6 Syawal biasanya seperti itu. Nah, kalau mau libur sebentar boleh di bulan Ramadan ini. Nah, akan tetapi ada libur panjang yang bisa digunakan anak-anak untuk kembali ke tanah air, yaitu di bulan Juli ya, Juli Agustus sampai pertengahan September. Jadi 2,5 bulan. 2,5 bulan itu biasanya digunakan teman-teman bagi yang ingin kembali ke tanah air untuk liburan, maka mereka bisa kembali ke tanah air, gitu ya. Tapi tetap harus koordinasi dengan asrama oleh tim Darul Arifin di sana agar pada saat ada sesuatu hal yang harus dikomunikasikan kepada pihak sekolah itu bisa dengan mudah insya Allah. Bila sakit, apakah Darul Arifin bekerja sama dengan klinik kesehatan? Bila membawa resep dari dokter di Indonesia, apakah berlaku di Mesir? Ya, di Mesir itu cukup banyak rumah sakit milik Al-Azhar yang bisa digunakan oleh para pelajar Al-Azhar ya. Dan itu tidak berbayar insya Allah. Kalaupun berbayar sangat sedikit sekali. Tidak perlu pakai BPJS, tidak perlu pakai asuransi. Di sana tidak lumrah ya. Ketika orang tanya asuransi di sana tidak ada. Jadi bisa digunakan bagi teman-teman yang sakit ke sana. Atau ada juga
dari pihak KBRI biasanya ada tim-tim dokter yang biasa digunakan oleh teman-teman yang sakit gitu. Nah, kemudian resep dokter itu mungkin sama ya, karena mungkin penyakit itu sama dan obatnya mungkin sama. Akan tetapi biasanya kualitas atau dosis obat itu agak berbeda di tiap negara. Jadi kalau di Mesir ada Panadol, di Indonesia pun ada Panadol. Tapi dosisnya itu sepertinya berbeda. Jadi lebih kuat di sana. Sama seperti di Arab Saudi misalnya. Sama seperti di negara-negara lain, itu yang ada dosisnya lebih rendah. Kalau mungkin ada orang teman saya dari apoteker bilang kalau di sini tepungnya sekian persen, obatnya sekian persen. Kalau di negara sana tepungnya sekian persen, obatnya sekian. Jadi itu yang membuat dosisnya itu agak berbeda dan itu menjadi ranah dari pihak dokter untuk memberikan resep sebetulnya. Jadi apabila cocok di sana itu insya Allah tidak ada masalah. Boleh saja, enggak apa-apa. Buya, kira-kira berapa biaya secara seluruh kebutuhan anak-anak di Kairo meliputi semuanya? Jadi kalau di Al-Azhar itu kan sekolahnya gratis ya. Sekolahnya gratis, buku-buku dibagikan gratis, buku-buku pelajaran. Nah, tinggal biaya keberangkatan saja dan biaya hidup selama di Kairo. Gitu ya. Bahkan ketika antum sudah berada di Kairo, akan banyak peluang untuk mendapatkan beasiswa dalam bentuk uang saku bulanan itu biasanya. Dan itu bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi atau untuk bayar asrama dan seterusnya. Nah, untuk biaya keberangkatan itu 25 juta. Itu sudah mencakup visa, tiket, pengurusan rekomendasi di Kemenak Pusat, sampai Ananda terdaftar di Mahat Al-Azhar. Kecuali untuk tes darah nanti karena dalam tahap lanjutan, pemberkasan lanjutan di Kairo, ada nama tahapan tes darah ya, tes darah, tes mata, tes perut, itu di luar dari 25 juta tadi. Itu biayanya kalau tidak salah 3 pemeriksaan itu Rp80.000. Jadi langsung nanti diberikan oleh anandanya ke dokter yang bersangkutan di Rumah Sakit Al-Azhar. Nah, kemudian untuk biaya asrama bulanannya 3 juta dan uang masuk asrama 7 juta dibayarkan hanya 1 kali untuk selama berada di Kairo. Nah, di luar 3 juta yang uang bulanan tadi, biasanya anak-anak itu dibekali oleh orang tuanya untuk kebutuhan pribadi kisaran 400.000 sampai 800.000. Itu untuk sudah termasuk ongkos dari asrama ke sekolah, sudah termasuk jajan, ya, kebutuhan pribadi, beli sabun, beli sikat gigi, dan seterusnya. Nah, itu jajannya pun saya lihat tidak banyak teman-teman di sana ya, lebih ke arah jajan buah, beli susu, beli es krim, beli jus gitu ya. Lebih banyak seperti itu. Jadi kalau ditanya berapa keseluruhannya, ya itu tadi 25 juta untuk biaya keberangkatan, 7 juta untuk uang masuk asrama 1 kali saja. Adapun bulanannya 3 juta. 3 juta kemudian tambah kebutuhan pribadi. Nah, kebutuhan pribadi antara 400 sampai 800.000 rupiah kalau dirupiahkan. Tapi pastinya akan dikembalikan ke gaya hidup masing-masing siswa ya. Kalau gaya hidupnya boros mungkin lebih dari itu. Kalau gaya hidupnya sederhana mungkin ya sekitar kurang bahkan dari 400. Tapi rata-rata segitu yang saya lihat, karena memang salah satu cara untuk mengirimkan uang Ananda yang sudah berada di Kairo adalah dengan menitipkan ke rekening Darul Arifin. Jadi karena ada biaya infak bulanan asrama ya, yang 3 juta itu, biasanya orang tua mengirimkan lebih dari itu. Ada yang 3.500.000, ada yang 3.600.000, ada yang 3.800.000, bahkan ada yang 4 juta gitu ya. Nah, artinya yang 3 juta masuk untuk operasional asrama di sana, termasuk makan dan lain sebagainya. Uang biaya bimbel, biaya apa itu sudah di sana termasuk. Nah, kemudian sisanya yang 400 atau 500.000 itu nanti bisa diambil di musyrif atau musyrifah atau pendamping atau pengasuh yang ada di asrama masing-masing siswa. Sudah dalam bentuk mata uang pound gitu ya. Nah, itu kami lihat seperti itu. Jadi bisa ditakar jajan mereka seberapa besar. Gitu. Ada yang bertanya lagi silakan, boleh dibuka mikrofonnya atau diketik boleh.
Jarak asrama dengan sekolah jauhkah? Jaraknya itu kalau naik angkot, ya angkutan umum sekitar 7 menit ya. 7 menit, enggak terlalu jauh. Enggak terlalu jauh. Malah ada yang naik sepeda ya, beli sepeda, naik sepeda ke sana. Tapi lebih nyaman pakai angkutan umum karena lebih berbaur dengan orang-orang dari berbagai negara, kemudian karena yang waktunya sekolah sama-sama, waktunya pulang sama-sama gitu. Jadi insya Allah aman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Mikrofonnya dipencet lagi Pak. Ya, silakan Pak Idris. Mengenai kuota yang Ustaz sampaikan tadi, katanya bulan Agustus sudah penuh. Betul Ustaz? Betul. Artinya yang sudah penuh itu apakah sudah nama-namanya sudah ada atau sebagian masih diproses dipisah dan lain sebagainya Ustaz? Mohon maaf. Jadi yang mendaftar sampai saat ini sudah kisaran seratusan siswa dan siswi. Satu kali keberangkatan, kami berangkatkan maksimal 50 anak. Jadi Agustus itu sudah penuh, artinya sudah mendaftar sekitar 50-an anak gitu. Sedang dalam proses, tapi sudah mendaftar, sudah memberikan DP-nya, sudah memberikan dokumen-dokumennya gitu. Dan sebagian sudah banyak yang keluar rekomendasi dari Kemenak Pusat. Dan sekarang sudah dalam proses visa pelajar bagi yang sudah melengkapi dokumen. Adapun yang keberangkatan September dan Oktober itu masih ada mencukupi lah. Mungkin ada yang sekitar masih 30 kuota lagi, masih ada 20 kuota lagi begitu. Gitu, Pak. Jadi kalau belum mendaftar, daftar. Iya, mengenai dokumen-dokumen kami yang di luar daerah. Halo, mengenai dokumen kami yang di luar daerah ini, gimana Ustaz caranya Ustaz? Dikirim via pos atau diantar langsung, gimana caranya Ustaz? Mohon maaf. Pak Idris sudah mendaftar belum? Dibuka mikrofonnya, mati. Sudah Ustaz. Sudah mendaftar awal Maret tadi Ustaz. Baik. Jadi untuk yang belum mendaftar itu bisa dikirimkan lewat WhatsApp. Adapun yang sudah mendaftar, dokumen lanjutan seperti paspor, rekomendasi dari Kemenak daerah, surat pengantar dari sekolah asal, dan beberapa surat yang harus di-print, ditandatangani di atas materai, itu bisa dikirimkan biasanya melalui pos, atau JNE, atau JNT, atau Tiki, dan banyak kargo ya. Banyak layanan pengiriman. Itu apapun bisa insya Allah. Jadi banyak sekali teman-teman yang bahkan dari ujung Papua, Sorong dan lain sebagainya sampai ke Aceh itu banyak mereka mendaftar ke Darul Arifin, dan dokumen-dokumen yang perlu dikirim itu mereka biasanya kirim lewat JNE, dan rata-rata sih kurir-kurir JNE sudah banyak yang paham, sudah kenal ya kalau ke Darul Arifin kemari gitu. Jadi harus dikirim. Biasanya kalau untuk yang paspor kadang mereka membutuhkan asuransi ya, nggak apa-apa dibayar aja tuh, murah saja. Gitu. Jadi enggak perlu, kalau misalnya berkeinginan untuk berkunjung ke kantor Darul Arifin sekaligus membawa dokumennya, dipersilahkan. Yang penting tidak lewat dari waktu yang ditentukan. Jangan sampai nanti menunggu kedatangan ke Darul Arifin ternyata dokumennya sudah lewat dari waktu yang kita harapkan, sehingga nanti ada keterlambatan proses di kedutaan atau di Kemenak Pusat. Maka semakin cepat kelengkapan dokumen itu semakin baik ya, karena mungkin prosesnya juga lumayan lama ya, proses untuk visa pelajar lama, proses untuk rekomendasi Kemenak lama gitu, jadi lebih cepat lebih bagus, dan itu bisa dikirimkan melalui ekspedisi gitu ya Pak, yang aman soalnya. Ada lagi Pak Idris? Gini Ustaz, kemarin sudah kami lengkapi semua, tapi hanya fotokopi dan scan kami kirim sama Pak Firman. Tapi yang asli-asli semua belum ada diminta sama beliau Ustaz. Oh iya, enggak apa-apa, dikirim aja Pak. Kirim aslinya. Nanti kalau sudah oke oleh Pak Firman, takut ada yang kurang tepat ya, karena ada beberapa dokumen yang tidak sesuai dengan formatnya.
seperti misalnya dari Kemenak daerah. Ada beberapa teman-teman yang Kemenak daerahnya itu tulisannya beda gitu. Harusnya untuk melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Di sananya tertulis untuk melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar. Nah, itu ditolak nanti di Kemenak pusatnya. Maka diharapkan bagi ayah bunda yang sudah lengkap dokumennya sebelum dikirim ke Jakarta atau ke Bekasi, bisa difotokan atau di-scan dulu, kemudian dikirim ke Pak Firman. Kalau Pak Firman bilang ini sudah lengkap, kemudian bisa dikirimkan fisiknya. Atau misalnya Pak Firman agak lambat, slow respon, bisa ke yang lain, ke Pak Adil, atau bahkan ke saya pun insya Allah bisa. Gitu. Nanti kalau sudah oke, baru dikirimkan ke aslinya ke ini. Karena untuk kedutaan pun mereka membutuhkan fisiknya, ya, paspornya fisiknya. Gitu. Seperti itu ya Pak Idris. Cukup Pak? Cukup Pak, cukup. Ya, silakan. Ini ada pertanyaan lagi, Ustadz, berapa biaya asrama di Kairo kalau kuliah? Kalau kuliah itu kan pendidikannya gratis. Dari SD gratis, SMP gratis, SMA gratis, Al-Azhar itu semua gratis. Sampai S3 pun gratis. Kalaupun ada bayaran itu sangat sedikit sekali. Nah, yang jadi masalah adalah biaya hidupnya. Nah, biaya hidup kan baik itu SD, SMP, SMA, S1, S3 itu sama ya. Makannya selama itu 2 kali atau 3 kali sehari ya makannya sama. Baik itu yang di Ma'had ataupun di kuliah. Itu semuanya sama. Jadi kalau berapa biaya asramanya sama, 3 juta juga. Jadi ada teman-teman yang sudah masih di asrama, dia sudah kuliah, itu pun total ketika masuk ke asrama itu totalnya 3 juta. Buya, kalau daftar untuk kloter 3 itu pendaftarannya terakhir kapan? Nah, kalau terakhir itu biasanya paling lambat 4 bulan ya sebelum keberangkatan, atau kuotanya yang sudah penuh. Yang jadi masalah kan kuotanya masih ada atau tidak. Jadi artinya kalau sudah mantap, sudah bismillah daftarkan. Adapun dokumen-dokumen lain seperti ijazah kan banyak memang yang bertanya, Buya kalau ijazahnya belum ada nanti saja ya daftarnya gitu. Saat mendaftar tidak diperlukan ijazah itu nanti. Dan orang Kemenak pun sampai saat ini paham. Orang kedutaan pun sampai saat ini paham bahwa anak-anak yang mendaftar sekarang dan akan berangkat di bulan Agustus, September, Oktober, itu ijazahnya banyak yang belum keluar karena mereka masih menyelesaikan jenjang pendidikan terakhir, baik itu di SD kelas 6, SMP kelas 3, SMA kelas 3, gitu. Jadi ijazah itu bisa menyusul. Atau bisa juga dengan ijazah sebelumnya. Ananda yang saat ini kelas 3 SMA atau aliyah, bisa menggunakan ijazah SMP. Anak-anak yang masih kelas 3 SMP bisa menggunakan ijazah SD dan seterusnya. Gitu. Jadi kalau ditanya kapan terakhirnya? Terakhirnya biasanya 4 bulan, itu pun 4 bulan itu batas pengiriman kelengkapan dokumen. Jadi bukan batas pendaftaran ya. Jadi artinya kalau mendaftar ya harus lengkap pada saat sudah last minute seperti itu. Karena sekarang ada ketentuan dari kedutaan bahwa mereka, pihak kedutaan, hanya akan memproses rekomendasi untuk masuk ke Ma'had Al-Azhar maksimal di bulan Oktober. Artinya kalau Ananda sampai bulan Oktober visanya belum terbit, yang dikarenakan keterlambatan pengiriman dokumen, maka bisa dipastikan berangkatnya tahun berikutnya. Karena kalau kita berangkatkan di bulan November, itu bisa aja, akan tetapi di sana nggak bisa sekolah karena dari pihak kedutaan sudah close, sudah tutup untuk proses pendaftaran atau rekomendasi untuk masuk ke jenjang ma'hadnya, gitu ya. Jadi semakin baik ya, semakin cepat semakin bagus. Kan ada dalam Al-Quran dikatakan faida azam tafatawakal Allah. Kalau kalian sudah punya azam, sudah punya niat yang kuat, tekad yang bulat, maka tawakal Allah, maka melangkahnya tawakal. Sudah tawakal, semua Allah yang atur semua, gitu ya. Jadi jangan menunggu nanti batas-batas akhir, kecuali ada uzur ya, ada uzur. Silakan kalau mau bertanya lagi. Assalamualaikum, Ustadz mau tanya. Silakan Ibu. Ustadz, kalau misalnya anak saya kan tertarik jurusan farmasi ya, itu katanya nggak ada beasiswa ya Ustadz yang gitu ya? Di Ma'had atau di mana? Ya buat di Mesir. Dia lewat Ma'had juga nggak sih? Maksudnya sebaiknya apa?
Ya, saat ini ada ketentuan dari Kemenak pusat ya, bahwa yang bisa mendaftar untuk masuk S1 melalui jalur Kemenak itu hanya lulusan aliyah, gitu. Lulusan madrasah. Jadi ibu bapak bisa lihat di ijazah. Kalau ijazah SMA-nya atau ijazah aliyahnya itu tertulis Kementerian Agama, itu insya Allah bisa mendaftar. Itu pun harus melalui seleksi. Maka saat ini ya dalam 2-3 tahun belakangan banyak sekali anak-anak yang lulusan aliyah pun atau SMA itu yang mendaftar melalui jalur ma'had. Karena jalur ma'had tadi seperti yang di awal saya sampaikan ada namanya akselerasi untuk percepatan. Jadi tinggal masuk ke ma'had, kemudian dia disiplin betul, bisa menyelesaikan jenjang ma'had dalam waktu cepat sehingga tahun berikutnya bisa melanjutkan pendidikan di S1. Nah, tinggal di S1-nya itu apakah Ananda akan mengambil jurusan agama ataupun jurusan umum. Cuma itu harus ditentukan pada saat Ananda sudah berada di jenjang sanawi atau SMA. Nah, SMA di sana bagi yang mengambil jurusan agama itu ada akselerasi dari SMA. Akan tetapi untuk yang mengambil jurusan umum itu di jenjang sanawinya itu tidak ada akselerasi. Artinya tetap harus 3 tahun. Walaupun di sininya sudah lulus SMA. Tapi untuk menyesuaikan bahasanya, jadi dia harus 3 tahun berada di sanawi. Gitu. Akan tetapi apabila kecenderungannya nanti S1 mengambil jurusan agama, maka jenjang sanawinya bisa dipangkas dalam waktu yang sangat singkat. Gitu. Berarti kalau masuk ngambil umum malah lebih lama gitu ya Ustadz ya? Iya, betul. Secara hitung-hitungan lebih lama karena tidak ada akselerasi pada saat di ma'had. Dari sisi biayanya saya dengar nggak ada beasiswanya Ustadz ya? Akhirnya saya orang tua jadi bayar juga kuliahannya gitu. Iya, betul. Jadi kalau yang gratis adalah sekolah agama. Maksudnya di S1-nya ya. Kalau di ma'hadnya tetap yang jurusan umum pun gratis. Jadi di ma'had itu kan ada 2, ada jurusan adabi, jurusan umum, jurusan agama, yang mana anak-anak nanti ketika lulus ma'had akan melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar, jurusan agama juga ada syariah, kemudian usuluddin dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua di ma'had ada jurusan ilmi atau jurusan sains atau umum ya. Nah jurusan sains ini yang progresnya nanti anak-anak ketika lulus ma'had dia akan mengambil jurusan kedokteran, jurusan farmasi, jurusan hukum, jurusan teknik sipil, jurusan macam-macam ya, yang umum. Nah, yang ketika Ananda berada di ma'had yang ilmi atau yang sains, itu tetap gratis. Akan tetapi tidak ada akselerasi 3 tahun. Nah, kemudian ketika melanjutkan S1-nya, bagi yang agama itu gratis tidak berbayar. Hanya buku-bukunya yang bayar sendiri. Dan itu pun sangat murah ya. Yang kedua, bagi teman-teman yang ambil jurusan di fakultas umum, itu berbayar. Tetap berbayar. Nah, mengenai beasiswa, apakah ada beasiswa? Beasiswa itu banyak, Ibu. Banyak peluang untuk mendapatkan beasiswa baik anak-anak yang masih di ma'had, atau di jurusan agama S1, atau di jurusan umum S1. Karena beasiswa itu dalam bentuk pemberian uang saku. Uang saku kisarannya itu sekitar kalau dirupiahkan sekitar berapa ya? Sekitar 1,5 juta lah, sekitar segitu. Nah, itu bisa digunakan oleh Ananda untuk membantu membayar biaya hidup atau untuk beli-beli buku atau bahkan untuk membantu bayaran. Begitu. Baik Ustadz, jazakumullah khair. Oh, iya. Jadi kesempatan beasiswa itu rata semua bisa sama. Ustaz dia kuliah di Mesir mahal, gratis ya, gratis, yang agama gratis tadi. Untuk mata pelajaran umum seperti matematika, fisika dan apakah semua harus melalui termasuk yang mengambil jurusan agama. Jadi yang kami lihat kalau pelajaran umumnya, terutama yang mengambil agama itu sifatnya hanya formalitas ya atau tambahan ya. Makanya nanti ketika antum mendapatkan kesempatan untuk ikut akselerasi, materi yang diuji semuanya agama, bukan umum. Walaupun misalnya ketika di SMP ada matematika, nah ketika akselerasi itu nggak ada matematika.
nggak ada pelajaran matematika. Tapi kalau normal, ya ada matematikanya. Belajar, tapi kalau akselerasinya tidak ada. Sama dengan geografi, fisika, kemudian bahasa asing. Di sana ada bahasa asing juga. Setiap anak-anak wajib mengambil materi bahasa asing. Nanti pilih antara bahasa Inggris atau bahasa Prancis. Dan ketika akselerasi pun tidak diuji. Yang diuji hanyalah pelajaran-pelajaran umum. Pelajaran-pelajaran agama. Maaf. Ya. Buya, kapan siswa bisa dapat ikomahnya? Ya. Ikomah itu adalah pengganti dari visa pelajar. Jadi ketika anak-anak terbang ke Kairo, itu sudah dibekali oleh visa pelajar. Dan visa pelajar itu maksimal 3 bulan sejak kedatangan di Kairo. Nah, yang jadi kewajiban setelah itu adalah membuat ikomah atau izin tinggal. Jadi visa pelajarnya tidak perlu diperpanjang, diganti dengan ikomah atau izin tinggal. Nah, syarat untuk mendapatkan ikomah adalah ada namanya tasdik atau tadarus dirosi. Jadi bagi antum yang sudah berada di sana, itu bisa langsung memproses itu di kelas masing-masing. Jadi musyrif tidak bisa masuk itu, kecuali hanya memantau dan mengarahkan. Kalau sudah ada tasdiknya, kalau sudah ada tadarus dirosinya, itu bisa langsung diserahkan ke keluarga masing-masing. Jadi itu ranahnya pihak, ada namanya di sana tim intif. Tim intif itu artinya tim yang dibentuk oleh PPMI atau kekeluargaan untuk membantu teman-teman untuk membuat ikomah. Yang paling sulit dari proses ikomah itu adalah tasdik. Tasdik dan tadarus diros itu sangat sulit karena ribuan anak berada di tempat yang sama, kemudian TU-nya juga cuma terbatas ya di sana, maka cukup lama ya. Ada yang sampai 3 bulan belum keluar tasdiknya. Akan tapi kalau tasdiknya sudah keluar, insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Jadi kendalanya biasanya di proses tasdik atau tadarus dirosi, Ibu. Jadi kalau tadarus dirosi tasdiknya sudah selesai, insya Allah langsung didaftarkan ke kekeluargaan masing-masing, karena di sana ketika Anda sudah berada di Kairo, biasanya didaftarkan ke kekeluargaan masing-masing. Ada yang dari Jambi, nanti ikut ke kekeluargaan Jambi, yang dari Jawa Tengah ikut ke KSW, yang dari Madura ikut ke Madura, yang dari Kalimantan ikut Kalimantan, dan seterusnya. Yang dari Jakarta ikut Jakarta, yang dari Jawa Barat ikut Jawa Barat, gitu ya. Nanti dari pihak kekeluargaan lah yang akan membantu proses ikomahnya tadi melalui tim intif. Begitu. Yang penting Ananda bersabar dan harus terus menanyakan ke pihak TU-nya, TU sekolah ya kalau bahasa kita ya, mengenai tasdik tadi. Tasdiknya sudah jadi belum, sudah jadi belum gitu. Nah, biasanya anak-anak agak sungkan atau agak lalai untuk menanyakan itu karena mungkin panjang ya, panjang sekali ininya, antriannya. Banyak anak-anak saya tanya, tasdiknya udah selesai belum? Belum Buya, belum selesai Buya, udah capek Buya, udah nungguin lama Buya, harus sabar gitu ya. Yang memang harus ditanyakan terus. Itu memang satu kelemahan Al-Azhar dari sisi administratif itu agak lama, maka dibutuhkan kesabaran memang. Kalau mungkin kalau dari pendengaran kita, kalau kita diminta bersabar itu satu hal yang klasik ya. Tapi sebenarnya kalau di Mesir itu sangat penting sekali, sangat penting. Kesabaran itu betul-betul sangat penting. Maka biasanya teman-teman yang sudah menyelesaikan pendidikan di Al-Azhar, ketika kembali dia tingkat kesabarannya itu sepertinya lebih besar ya. Saya lihat teman-teman yang lulusan Al-Azhar itu, Masya Allah tingkat kesabarannya, karena di sana betul-betul diuji gitu di Mesir. Gitu ya Bu. Ustadz kalau kuliah, Ustadz biaya asramanya sama, biaya asrama ya. Biaya asrama kalau biaya asrama kita 3 juta. Kalau pengeluaran sama ya, baik yang kuliah, SMA, SMP semua. Izin bertanya Buya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengurusan visa sebelum keberangkatan? Kalau dulu tahun lalu ya, kami proses visa itu sekitar 20 hari selesai. Tapi sekarang itu kemarin itu rata-rata 3 bulan. Rata-rata 3 bulan. Maka kami beri waktu 4 bulan agar nanti pada bulan terakhirnya Anda bisa persiapan untuk keberangkatan.
Karena setelah visa terbit pun kita harus laporkan dulu, kemudian pengurusan tiket dan lain sebagainya. Jadi visa itu rata-rata 3 bulan. Kalau bawa ATM pribadi bagaimana untuk pengambilan uangnya? Ya, ATM itu bisa dibawa dari bank mana saja ya, dari bank mana saja dari Indonesia, tapi dengan logo, ada logo Visa atau Master. Jadi di belakang ATM itu ada logo Visa atau Master. Jadi bagi Ananda yang akan berangkat ke Kairo, kalau ingin membuat ATM, tanya sama banknya. Itu ATM-nya yang kalau mau buka rekening, itu tanya sama banknya. Apakah bisa mendapatkan ATM dengan logo Visa atau Master? Kalau tidak ada logo itu, kedua itu nggak perlu ya, jangan dibawa ke Kairo karena nggak bisa dibuka di sana. Dan ketika antum sudah mendapatkan logo Visa dan Master, kartu debit ATM-nya itu bisa dibawa ke Kairo, dan di mesin ATM sana banyak, termasuk di dekat asrama Darul Arifin ada ATM yang bisa digunakan, yang biasa digunakan oleh anak-anaknya. Pengambilan uangnya di sana nanti sudah dalam bentuk mata uang pound. Assalamualaikum Bu ya, ada yang mau tanya silakan. Assalamualaikum Bu ya, rentang waktu belajar di Rosakoso Idadi Sanawi jam berapa? Terima kasih. Biasanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya itu kalau jam sekolahnya itu antara jam 7 sampai jam setengah 2 ya. Jam 7 sampai setengah 2. Tapi kadang kalau musim dingin, kalau tidak salah itu jam 8. Tergantung di sana. Jadi rata-rata segitu, jam 7 sampai jam setengah 2 atau jam 8 sampai jam setengah 2. Kadang jam 1 sudah selesai. Kadang sampai asar ya, karena nanti biasanya ada beberapa anak yang ikut halaqah tahsin dan tahfiz Quran bersanad di Al-Azhar. Jadi ketika mereka selesai jam pelajaran di Ma'had Al-Azhar, mereka melanjutkan, ada namanya Madrasah Al-Imam At-Thayyib, madrasah milik Syekh Al-Azhar, dan itu gratis. Itu adalah halaqah untuk tahsin dan tahfiz Al-Quran bersanad. Itu biasa digunakan waktunya itu oleh teman-teman dari Darul Arifin untuk melanjutkan sekolah di situ, di tempat yang sama, cuma gurunya berbeda, kemudian mereka kembali biasanya asar. Gitu. Ustadz. Ya, boleh silakan. Assalamualaikum, mohon maaf nanya lagi nih Ustadz. Assalamualaikum. Kalau Ananda itu sampai di Al-Azhar, berapa lama menunggu biar masuk kelas? Karena kendala bahasa ini tadi, Ustaz. Apakah bisa setahun dulu baru masuk kelas atau berapa bulan gitu, Ustaz? Apaan? Ya. Anak-anak yang sudah berada di Kairo, baru mendarat di Kairo, mereka punya waktu maksimal 3 bulan untuk terdaftar di Ma'had Al-Azhar. Gitu. Nah, biasanya waktu yang digunakan adalah 1 bulan. Jadi ketika Ananda tiba di Kairo, maka ada beberapa tahap pemberkasan seperti lapor kedatangan di KBRI, pengurusan rekomendasi di atas pendidikan KBRI, stempel di Mugama, di imigrasi Mesir, kemudian tes darah ya, kemudian tes mata, tes perut, kemudian baru pemberkasan akhir di kantor Al-Azhar. Itu biasanya butuh waktu 1 bulan, tapi ada juga yang 2 bulan. Jadi tergantung masa. Yang lama itu nunggunya gitu. Masa tunggunya, kita serahkan berkas minggu depan baru selesai, kita serahkan berkas minggu depan baru selesai. Nah, itu yang bikin lama. Nah, ketika berkas komplit sudah masuk ke kantor Al-Azhar atau BUUS kalau di sana ya disebutnya, maka kita tinggal menunggu placement test. Nah, placement test itu rata-rata sih kisaran ada yang 20 hari, ada yang 1 bulan, ada yang 1 bulan setengah, tergantung jadwal dari Al-Azhar. Nah, setelah placement test, maka nanti akan dilihat Ananda apakah masuk ke DK atau di Rosakoso atau kelas bahasa, atau bisa langsung ikut akselerasi. Gitu. Kalau misalnya harus masuk kelas bahasa, nanti akan dilihat dia dapat di kelas berapa, tergantung dari nilai atau hasil dari placement test tadi. Dari kelas bahasa itu ada 6 level. Ada muqtadi awal, muqtadi sani, mutawasid awal, mutawasid sani, mutaqaddim awal, dan mutaqaddim sani. 1 level itu 1 bulan setengah. Ada anak-anak yang begitu pas dapat kelas bahasa langsung di level 6.
Kemarin ada, alhamdulillah teman-teman dari Darul Arifin, ada beberapa yang masuk ke level 6. Kemudian ada juga yang pernah langsung nggak perlu masuk kelas bahasa, langsung akselerasi. Gitu. Akselerasi biasanya 2 bulan atau 3 bulan setelah tes placement test tadi, kemudian ikut bimbingan akselerasi, kemudian ikut tes akselerasi tadi. Gitu. Jadi kapan dia bisa mulai sekolah? Ya ketika dapat kelas. Gitu. Kalau masuknya ke kelas bahasa, biasanya setelah dari placement test itu biasanya sekitar 10 harian atau 2 pekan atau 1 minggu bahkan bisa. Nah, ada juga, tapi kalau akselerasi berarti dia harus dapat kelas dulu. Maka nanti belajarnya adalah belajar mandiri, dibantu oleh pembimbing di Darul Arifin. Jadi dia harus kejar materi-materi pelajarannya untuk ikut akselerasi tadi. Ketika akselerasi misalnya dia langsung dapat kelas 3 SMA misalnya, atau kelas 3 aliyah, artinya cuma setengah bulan di ma'hadnya. Kemudian ikut imtihan qabul untuk masuk satunya. Gitu. Tapi kalau dia kelas nanti akan tergantung kelasnya. Jadi kalau pertanyaannya kapan mulai belajarnya, ya setelah dapat kelas tadi. Gitu ya Pak ya. Yes. Ada lagi yang mau tanyakan? Ayah Bunda silahkan. Ustadz, untuk pengurusan visa sampai berangkat itu berapa lama? Kalau sudah di Mesir boleh dikunjungikah anaknya? Terima kasih. Iya, tadi pengurusan visa tuh kisaran 3 bulan ya. 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, kemudian kalau sudah berangkat, mau dikunjungi silahkan. Tidak apa-apa. Dan kami sangat mendukung dan insya Allah memfasilitasi teman-teman atau orang tua yang akan berangkat ke Kairo untuk berkunjung ke asrama Darul Arifin. Nah, kemudian ada juga beberapa wali siswa yang bahkan ikut pada saat keberangkatan. Jadi anaknya berangkat di bulan Agustus, orang tuanya ikut, tidak apa-apa. Gitu. Ikut bareng-bareng nanti di sana, lihat asramanya, di sana bagaimana proses pengurusannya. Dan itu kalau kami proses nanti termasuk nanti jalan-jalannya pun kami fasilitasi insya Allah. Jadi boleh. Apakah boleh dikunjungi? Insya Allah boleh. Dan sangat dianjurkan untuk dikunjungi karena bagi teman-teman atau ayah bunda yang punya anak sekolah di Al-Azhar di Mesir, itu kita punya alasan untuk ke Mesir ya. Punya alasan untuk ke Mesir, insya Allah rezekinya sih ada. Kalau nggak punya anak di sana ngapain ke Mesir ya? Lihat padang pasir, lihat Fir'aun gitu, nggak penting gitu. Tapi tengok anak gitu, tengok Al-Azhar itu penting. Dan itu jadi satu alasan buat kita untuk ke Mesir gitu ya. Jadi silakan kalau mau berkunjung. Apaan Ustadz, izin mengenai uang saku yang dititipkan ke rekening Darul Arifin Ananda ketika di Mesir, apakah dipegang langsung oleh santri atau dipegang oleh musyrifah? Takutnya kalau dipegang sendiri Ananda over batas. Ya, ada beberapa orang tua yang ketika mengirimkan uang itu memberi pesan memang, ini Buya, uang ini tolong dititipkan saja ke musyrifahnya. Nanti musyrifahnya atau anandanya bisa ngambil ke musyrifahnya misalnya setiap hari Jumat misalnya, bisa. Atau mau diserahkan sekaligus juga enggak apa-apa. Mana-mana aja yang. Jadi artinya kalau dititipkan ke musyrifah nanti ada catatannya. Oh, Ananda ambil tanggal sekian, nanti dilaporkan langsung ke orang tua yang bersangkutan. Maka nanti ketika Ananda sudah berangkat ke Kairo, kan Bapak Ibu yang sudah mendaftar kami masukkan ke grup wali siswa. Ketika Ananda sudah berangkat ke Kairo, maka akan dipindah ke grup asrama, wali asrama. Di grup wali asrama itu ada musyrif dan musyrifahnya di situ. Jadi akan ketemu siapa musyrif dari asrama Ananda. Nanti bisa saling komunikasi langsung, termasuk masalah titipan uang jajan tadi ya. Kalau misalnya ini Ustadz nih Ananda ini uangnya ditahan dulu misalnya, ada yang seperti itu. Dikasihnya nanti aja kalau seandainya sudah habis, ada yang seperti itu. Ada yang dikasih aja 200 gitu. Ada yang jadi dikasih per periodik ya, bisa begitu. Ustadz, kalau siap hari raya daftar bisa Ustadz. Setelah hari raya bisa, insya Allah bisa. Insya Allah. Nanti kalau bisa sapa saya, mungkin
khawatir tutup ya, karena kan kantor sampai 1 pekan kalau tidak salah setelah bulan Syawal itu baru buka. Boleh ke WhatsApp saya di 0812 8110 1515. 0812 8110 1515. Ustadz, kalau beasiswa di Kairo kuliah kapan buka Ustadz? Mau beasiswa kuliah di Kairo Ustadz. Maksudnya beasiswa keberangkatan ya, keberangkatan. Kalau kita berharap beasiswa dari Indonesia kayaknya agak berat ya, dan itu perjuangannya cukup meletihkan. Karena setahu saya beasiswa yang full, termasuk biaya keberangkatan, itu hanya disediakan sangat terbatas, antara 20 sampai 35 kuota, 20 sampai 35 orang ya. Yang mendaftar setiap tahunnya itu tidak kurang dari 16.000, kemarin tahun lalu 19.500-an yang mendaftar. Yang diterima beasiswanya 20 atau 25 atau 35 maksimal. Jadi harus betul-betul fighting betul ya. Nah, kalau saya boleh kasih saran, kalau antum punya biaya, silakan mendaftar mandiri. Di sana akan banyak rezeki Allah yang bisa menjadi takdir antum semua. Termasuk saya dulu tahun 93 pun dengan jalur mandiri. Nah, tetapi sudah di sana banyak sekali arahan-arahan untuk beasiswa. Oh, di sini buka beasiswa tanggal sekian, ya buka beasiswa tanggal sekian. Kita ajukan, termasuk ketika saya ada informasi dibuka pendaftaran beasiswa, saya kirim ke grup WhatsApp asrama dan mendorong anak-anak untuk mengajukan beasiswa karena itu akan meringankan orang tua masing-masing. Khususnya untuk itu ya, untuk keperluan pribadi. Gitu. Bagaimana cara mendapatkan tadi ya? Tingkat ma'had apakah tergantung dari nilai? Saya kira tidak ya. Saya kira tidak. Di sana tuh kalau dapat beasiswa, setahu saya tidak ada interview. Tidak ada harus hafal apa Pancasila atau Undang-Undang 45, tidak perlu. Jadi pengajuan, murni pengajuan. Kalau dari dulu ya, kalau Al-Azhar itu kita ngajukan, kemudian tawakal ala Allah, sudah banyak doa. Kalau diterima akan muncul nama-nama. Kalau belum diterima, ajukan lagi. Kalau belum terima, ajukan lagi. Kalau dulu saya 3 kali pengajuan baru dapat beasiswa. Jadi bulan ini ternyata nggak keluar nama kita, ajukan lagi. Semua ajukan lagi. Gitu. Kita tulislah bahasa-bahasa yang dramatis misalnya. Itu bisa. Jadi nanti di sana ketika diterima, enggak pakai dites-tes dan mereka tidak melihat nilai. Biasanya seperti itu. Ustadz, kapan buka ujian Kemenak untuk mau beasiswa dan kalau kapan ujian Kemenak mungkin yang bisa menjawab peranahnya oleh Kemenak sendiri ya, boleh ditanyakan langsung ke Kemenak di daerah masing-masing atau ke Kemenak pusat mungkin. Apakah lulusan ma'had akan otomatis mendapatkan beasiswa ketika di universitas? Nah, beasiswa ini sebenarnya banyak banyak pemahaman ya. Apakah beasiswa artinya gratis biaya atau gratis semuanya gitu. Kalau gratis biaya tanpa beasiswa pun memang Universitas Al-Azhar itu gratis, tidak berbayar, khususnya di fakultas-fakultas agama. Nah, tapi kalau beasiswa yang diberikan oleh Al-Azhar ketika kita sudah berada di Kairo itu dalam bentuk uang saku. Nah, ada beberapa anak yang dapat kesempatan memilih. Kalau saya dulu kasih memilih. Nah, ketika saya pengajuan beasiswa dapat pilihan nih, mau tinggal di dalam asrama Al-Azhar atau tinggal di luar asrama tapi dapat uang gitu. Nah, waktu itu saya pilih tinggal di luar asrama, kemudian saya dapat uangnya untuk bayar asrama. Jadi otomatisnya kalau gratis tetap gratis, tapi beasiswanya tuh kalau antum dapat peringkat baik. Kemarin ada anak kita, alhamdulillah. Jadi setiap tahun Al-Azhar itu memberikan penilaian 10 besar yang ikut akselerasi dari semua negara. Nah, tahun lalu dari 10 besar itu, dari sekian ribu pelajar Ma'had Al-Azhar itu yang ikut akselerasi, dipilihlah 10 orang. Dari 10 orang itu ada satu-satunya orang Indonesia yang mendapat peringkat 10 besar. Dan itu alhamdulillah dari Darul Arifin, perempuan. Nah, kita berharap tahun ini, karena setiap tahun tuh ada penilaian seperti itu, dan ketika mendapat 10 besar itu langsung dapat beasiswa. Nggak perlu pengajuan.
langsung otomatis. Dan ketika antum lulus dengan predikat 10 besar, lulus ma'had predikat 10 besar, jadi tadi kan akselerasi, tapi ini lulus ma'had 10 besar, maka itu sudah dipastikan dapat beasiswa asrama gratis 10 besar gitu, tanpa pengajuan gitu ya. Yang penting nilainya. Jangan kita berharap beasiswa kemudian santai-santai saja, disiplinnya tidak maksimal, karena pertarungannya di sana bukan hanya dengan orang Indonesia, tapi dari semua negara. Dari yang paling kulit paling kuning, paling putih, paling bening, sampai paling hitam, paling merah, semua ada di situ. Dan itu kita bercampur di situ, saling ya, saling berlomba dalam kemaslahatan atau kebaikan. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ustadz, bagaimana mengajukan beasiswa Ustadz di Kairo? Nanti pengajuan beasiswa biasanya akan ada arahannya oleh musyrif dan musyrifah pada saat antum sudah berada di Kairo, gitu ya. Ada arahannya. Dan kita sarankan dorong anak-anak untuk mendapatkan beasiswa, karena itu untuk meringankan pengeluaran. Buya, apakah setelah lulus Ma'had Al-Azhar tidak lanjut kuliah di universitasnya, tapi kuliah di negara lain, ijazah ma'hadnya bisa digunakan? Bisa. Sampai saat ini Ma'had Al-Azhar itu masih menjadi tujuan bagi pelajar dari semua negara. Yang dari Prancis, dari Italia itu banyak sekali. Dari Rusia, dari Uzbekistan, Kazakhstan, Turki, banyak sekali ya. Dari Yaman, dari hampir semua negara, sampai Amerika pun banyak. Dan ketika mereka lulus di Ma'had Al-Azhar, tidak semuanya melanjutkan ke Universitas Al-Azhar, termasuk Indonesia. Gitu. Maka ketika mereka tidak melanjutkan di Universitas Al-Azhar, mereka akan kembali ke negara masing-masing. Termasuk ada beberapa anak Ma'had yang lulus Ma'had, kemudian mereka tidak melanjutkan ke Universitas Al-Azhar, tapi melanjutkan pendidikan di Indonesia. Apakah ijazahnya diterima? Insya Allah diterima. Tinggal nanti ketika sudah berada di negara masing-masing, misalnya antum ketika lulus Ma'had, S1-nya mau di Prancis misalnya, bisa. Nanti tinggal ijazahnya diterjemahkan ke bahasa Prancis. Dilegalisir di sana, ya, legalisir di Kemenlu, dilegalisir di kedutaan Mesir di sana. Kalau di Indonesia ada beberapa anak juga seperti itu. Ketika lulus Ma'had, kemudian tidak melanjutkan ke S1 Al-Azhar, tapi pulang ke Indonesia, kemudian ijazahnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, dilegalisir di Kemenak, legalisir di Kemenlu, legalisir di kedutaan Mesir. Setelah itu bisa digunakan untuk mendaftarkan S1, begitu. Bisa, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apabila mengambil sanad Quran di Mesir, apakah mendapat ijazah tertulis? Iya, ijazah tertulis. Dan apakah proses pengambilan sanadnya ada kemiripan dengan yang dilakukan di pondok-pondok pesantren di Indonesia? Untuk di Indonesia saya kurang begitu paham ya. Tapi kalau di Mesir hampir semua, alhamdulillah hampir semua anak-anak kami di Asrama Darul Arifin itu sudah bersanad ya. Bahkan kemarin anak saya usia 15 tahun itu 5 bulan kalau nggak salah selesai sanadnya dan mendapat ijazah sanad. Dan itu kita dorong. Betapa mereka beruntung ya, dengan kondisi orang tua yang mensupport, kemudian kesempatannya besar, dalam usia yang sangat dini, sangat belia, mereka sudah memiliki sanad hafalan Quran atau tahsin Quran bersanad yang menyambung ke Rasulullah. Dan itu ada ijazahnya. Kalau kita sudah tua-tua ya, agak berat memang. Tapi ya kalau tujuan kita tidak tercapai, ya biarkan anak-anak kita yang menyelesaikan tujuan tadi. Jadi insya Allah apabila antum sudah di Kairo, itu banyak sekali kesempatan ikut halaqah tahsin dan tahfiz Quran bersanad. Dan itu memang sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Karena kalau tidak saat itu, kapan lagi? Kalau di Indonesia agak sulit. Hanya terbatas, tempatnya pun terbatas. Kalau di sana sangat mudah insya Allah. Karena banyak orang mengatakan bahwa Al-Azhar itu adalah surganya para penghafal Quran. Tinggal bagaimana kita disiplinnya. Alhamdulillah banyak sekali teman-teman yang kami berangkatkan sudah hafal 30 juz, sudah hafal 15 juz, sudah hafal 10 juz gitu. Di sana tinggal meneruskan dan mengambil sanad Quran gitu. Ustaz, saya ingin berangkat bulan Oktober. Apakah bisa mandiri cepat berangkat Ustaz?
langsung hari itu Ustadz ada lagi beasiswa di Kairo bisa diajukan Ustadz. Maksudnya apa ya? Kalau mau berangkat Oktober dari sekarang silakan mendaftar. Jangan berangkat Oktober, mendaftarnya Oktober sudah tutup. Karena proses visanya 3 bulan. Proses rekomendasinya tuh kemarin 2 bulan ya. Jadi banyak teman-teman yang mendaftar dari Desember, kemudian kami proses, kemudian baru keluar rekomendasinya. Ada di bulan-bulan tahun lalu sudah banyak yang mendaftar. Dan rekomendasi Kemenaknya tuh cukup lama, memakan waktu, visa pelajarnya pun memakan waktu. Jadi kalau punya niatan untuk berangkat, sudah segera. Faidah azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah punya niat yang kuat, maka tawakal 'ala Allah, serahkan pada Allah, melangkah dengan betul ya. Karena salah satu salah satu bukti bahwa kita bertawakal ya kita melangkah tadi. Melangkah adalah bentuk tawakal. Kita berusaha adalah bentuk dari tawakal kita kepada Allah. Kita mendaftar, kemudian kita lengkapi dokumen-dokumen, kemudian kita persiapkan diri untuk keberangkatan ke Kairo, mulai memperdalam bahasa Arabnya, mulai menghafal Al-Qur'annya, dan seterusnya. Kemudian bulan Oktober bisa berangkat. Tapi kalau antum hanya niat tapi tidak sejalan dengan ikhtiar, ya nggak akan selesai. Semua akan menjadi angan-angan, gitu ya. Kalau beasiswa, insya Allah akan ada arahannya nanti di sini. Ada lagi yang mau ditanyakan, Ayah Bunda? Alhamdulillah ini sudah 1 jam lebih kebersamaan kita di Bincang Sabtu seputar sekolah di Mahat Al-Azhar Mesir. Ada pertanyaan, apakah musyrik dibekali kemampuan psikologi dalam menghadapi siswa usia 15-17 tahun sehingga dapat memotivasi dan menjadi teman diskusi? Jadi pengalaman sih ya, pengalaman di sana sudah berapa tahun mereka bersama kami membantu anak-anak, mendampingi anak-anak. Insya Allah sih aman-aman, sampai saat ini semua aman-aman. Nah, musyrik-musyrifah ini kebanyakan dari S2 Al-Azhar. Jadi teman-teman yang saat ini melanjutkan pendidikan di S2 Al-Azhar, mereka membantu. Ada lagi. Silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau kemampuan psikologis ya insya Allah sih ya, karena kalau dari sisi belajar psikologi itu kayaknya enggak. Mereka memang mahasiswa S2, tapi sudah cukup lama membantu kami untuk mendampingi anak-anak. Dan alhamdulillah sampai saat ini bagus-bagus. Gitu. Serta apakah nanti bila kita di Kairo kita dapat beasiswa, lalu bayar asramanya gratis kah? Sudah dijelaskan tadi ya beasiswanya dalam bentuk uang saku. Nanti bisa digunakan untuk apapun, termasuk untuk bayar asrama, gitu. Jadi yang berbayar adalah biaya hidup dan biaya keberangkatan. Jadi beasiswa itu untuk apabila sudah di Kairo untuk membantu biaya hidup selama di Kairo. Ada lagi Ayah Bunda atau kita cukupkan sampai di sini? Masya Allah, terima kasih banyak atas kehadiran Ayah Bunda semua. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bermanfaat, ya, informasi-informasi yang diberikan pun ada manfaatnya, dan semoga bagi Ayah Bunda yang sudah mendaftar, Allah beri kemudahan untuk melangkah ke Al-Azhar anandanya, dan bagi yang belum mendaftar, Allah beri kemudahan untuk mendaftar ya. Dan semoga Ayah Bunda dan teman-teman semua, saudara sekalian diberikan limpahan rezeki yang berkah. Terutama di bulan Ramadan ini, kami ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan insya Allah setelah ini kita akan vakum sejenak, karena sudah hampir memasuki akhir Asrul Awakhir, 10 terakhir Ramadan, saatnya untuk mengurangi kegiatan-kegiatan duniawi, dan insya Allah kita akan ketemu lagi nanti di bulan Syawal, pada saat-saat yang tepat, nanti akan diinformasikan, baik itu melalui grup atau melalui WhatsApp pribadi. Semoga ini menjadi bekal kita semua, bekal informasi, dan tetap semangat bagi adik-adikku yang sudah berada di sana atau yang akan berangkat ke sana, dan jangan sampai terjadi kegagalan pada diri kalian, karena perlu diingat bahwa masuk ke Mahat Al-Azhar insya Allah akan mudah, akan tetapi mempertahankan prestasi, kelancaran,
untuk menapaki tapak demi tapak di Al-Azhar itu cukup memerlukan perjuangan yang maksimal. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.